Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jana Parizi. NIM 415.001.008. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa soal untuk UTS generatif AI. Nah, jadi untuk pertama itu ada soal. eh, Soal itu adalah jelaskan artikel pada link berikut ini. Oke, ini jadi adalah artikel untuk nomor satu, yang dimana dalam artikel ini tuh atau jurnal ini itu membahas tentang eh, kayak untuk memperkenalkan model transformer, yaitu model neural network luas attention murni atau pure attention, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam tugas seperti penerjemahan bahasa atau machine translation, terus juga tanpa menggunakan mekanisme yang rekursif atau RNN atau LSTM atau CNN gitu. Nah, sini saya udah rangkum eh, beberapa dari jurnal tersebut. Nah, untuk yang pertama di bagian production, jadi sebelumnya itu transformer menggunakan model seperti RNN atau Recurrent Neural Network, LSTM, dan GRU merupakan metode terbaik dalam pemrosesan urutan seperti penerjemahan bahasa dan pemrograman teks, yang dimana model tersebut bekerja secara beruntut atau berurutan, di mana setiap langkah bergantung pada hasil langkah sebelumnya, yang dimana ini namunnya sifat beruntun ini atau berurutan ini menyebabkan pelatihan menjadi lambat dan sulit diperolehkan, terutama untuk kalimat yang panjang, yang dimana beberapa penelitian mencoba memperbaiki efisiensi RNN dengan berbagai trik, tetapi tempat utama yaitu proses yang tidak bisa dijalankan paralel tetap ada gitu, yang dimana di sisi lain untuk mekanisme attention itu mulai banyak digunakan untuk membantu model memahami hubungan antara kata tanpa mematikan jarak antar katanya. Namun, banyakkan model saat itu masih mengamukan tension dengan RNN. Oleh karena itu, jurnal ini atau artikel itu memperkenalkan transformer model baru yang sepenuhnya menghilangkan RNN dan CNN dan hanya mengandalkan mekanisme attention, di mana hasilnya transformer itu lebih cepat atau lebih efisien dan mencapai hasil terbaik atau state of art dalam penerjemahan bahasa, bahkan hanya dengan waktu pelatihan sekitar 12 jam di 8 GPU P100. Nah, di sini ada background of problem ya. Jadi sebelum Transformer tahun 2017, semua sistem penerjemahan otomatis seperti Google Translate menggunakan model RNN atau Recurrent Neural Network, atau turunannya seperti LSTM, Long Short Term Memory atau GRU, Get Record Unit, di mana model tersebut membaca urutan kata secara berurutan atau sequential dari kata pertama ke kata terakhir. Yang dimana untuk masalah terbesarnya ini adalah RNN tidak bisa dilatih secara paralel atau harus urut satu persatu, sehingga pelatihannya lambat. Nah, di antara itu RNN itu kesulitan memahami hubungan antara kata-kata yang jauh dalam kalimat atau long term dependency, yang dimana contohnya seperti anjing yang dikejar oleh kucing itu berlari cepat. Nah, model RNN ini sering kesulitan memahami bahwa berlari cepat itu berkaitan dengan anjing atau bukan kucing gitu. Nah, untuk memperbaiki hal itu, jadi para peneliti itu mulai memakai attention mechanism. Teknik ini yang memungkinkan model fokus pada kata-kata penting, yang dimana di seluruh kalimatnya bukan hanya kata sebelumnya. Namun pada model lama, attention masih digabungkan dengan LNN atau CNN. Teknik ini juga menghapus keduanya dan hanya menggunakan attention saja. Jadi intinya itu dari transformer gitu. Nah, di sini ada model state transformer. Jadi transformer itu adalah model berbasis attention sepenuhnya, artinya tidak ada perhitungan urutan seperti RNN, tidak ada tidak ada sliding filter seperti di CNN. Semua kata dalam kalimat bisa saling berinteraksi langsung dalam satu angka berkat self attention. Transformer seperti otak membaca cepat, di mana saat membaca kalimat saya berangkat ke kampus mercubuana. Jadi model tersebut tidak membaca satu persatu, tapi langsung menemukan sebuah kata bersamaan dan menentukan hubungan antara kata yang mana yang penting. Nah, jadi sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin dulu menjelaskan tentang apa itu attention. Nah, jadi pada artikel tersebut, jadi attention itu adalah mekanisme yang memungkinkan model memilih kata atau informasi yang paling relevan dari seluruh input, lalu memberikan fokus lebih besar pada bagian itu, yang dimana intinya itu yang membuat transformer sangat kuat dan akhirnya menjadi dasar dari semua model AI modern seperti ChatGPT, BERT, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada
model arsitektur dari transformer. Jadi untuk yang kiri itu adalah encoder, di mana untuk memahami makna dari input misalnya kalimat bahasa Inggris. Nah, terus yang untuk yang ke kanan ini adalah decodernya, itu yang mana untuk menghasilkan output misalnya kalimat terjemahan dalam bahasa Inggris gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada encoder dan decoder. Jadi transformer itu terdiri dari dua bagian utama. Encoder fungsinya itu dari encoder adalah memahami makna kalimat input, yang dimana encoder menyimpulkan arti kalimat sumber atau source extension. Yang kedua, decoder menghasilkan kalimat output berdasarkan hasil encoder, yang dimana decoder itu menggunakan pemahaman itu untuk membuat kalimat terjemahan atau target sentence. Nah, lanjut lebih dalam lagi, untuk encoder itu terdiri dari 6 layer identik, yang dimana disusun bertumpuk atau stacked layer, yang masing-masing itu menerima hasil dari layer sebelumnya dan mengolah lebih dalam lagi. Nah, jadi setiap layer encoder itu memiliki dua subkomponen utama. Yang pertama itu adalah multi health sub attention, yang kedua itu adalah feed forward neural network atau FFNN. Dan setiap subkomponen dibungkus dengan uh, residual connection. Yang kedua, real layer normalization. Nah, jadi untuk multi head segmentation itu decoder itu bagian ini adalah jantung dari transformer, yang dimana tugasnya untuk membuat setiap kata melihat semua kata lain dalam kalimat tersebut dirinya sendiri untuk menentukan hubungan semantik atau gramatikal. Contohnya seperti kalimat kucing yang lapar itu makan ikan. Nah, jadi saat model proses kata makan, jadi dia tuh perlu tahu bahwa subjeknya itu adalah kucing, bukan ikan. Nah, untuk yang self attention ini membantu model menemukan hubungan ini secara langsung. Oke, jadi untuk feed forward neural network atau FFN adalah jenis jaringan saraf struktural atau artificial neural network, yang dimana aliran data ini bergerak hanya ke satu arah, yaitu dari input ke hidden layer ke output tanpa ada umpan balik atau feedback atau berulang atau looping. Nah, jadi dalam konteks transformer ini, FFN ini adalah subkomponen di setiap layer encoder dan decoder yang berfungsi untuk memproses dan memfungsikan hasil dari mekanisme attention secara individual untuk setiap posisi kata. Oke, itu lanjut ke bagian decoder. Jadi decoder juga memiliki 6 layer detik, namun tiap layer itu berisi dari 3 komponen utama. Pertama itu adalah masked multi-head substation, yang kedua itu adalah encoder decoder attention, yang ketiga itu adalah feed forward network. Nah, jadi sama seperti encoder, setiap layer itu dibungkus residual connection plus layer normalization. Nah, jadi untuk masked multi-head substation itu adalah bagian ini memungkinkan encoder memperhatikan kata-kata yang sudah dihasilkan sebelum saat memprediksi kata berikut. Kata masked berarti model itu tidak boleh melihat kata masa depan, yang dimana urutannya berisi setiap logis dan urutan. Dengan banyak hit atau kepala atau perhatian, model ini bisa memahami hubungan antara kata dari berbagai sudut pandang seperti tata bahasa, makna, dan atau urutan kata gitu. Nah, yang kedua di sini ada encoder decoder attention, yang dimana komputer ini itu menghubungkan hasil pemahaman dari encoder dengan proses penerjemahan di decoder. Jadi di sini setiap kata yang sedang dihasilkan oleh decoder itu bisa difokuskan pada bagian kalimat input yang paling relevan, misalnya kata apple atau kata apel gitu ya. Di input akan pasangkan dengan kata apel di outputnya. Nah, jadi yang dimana untuk mekanisme ini membuat hasil terjemahan menjadi lebih akurat dan kontekstual. Yang ketiga di sini ada feed forward network atau FFN. Setelah tahap perhatian selesai, jadi setiap isi kata di proses itu secara mandiri oleh feed forward network atau FFN. Jadi komputer ini tuh terdiri dari dua lapisan, linear dengan aktivitas atau relu di antara keduanya. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat dan mentransformasi hasil attention menjadi representasi yang lebih kompleks sebelum dikirim ke lapisan berikutnya untuk menghasilkan kata terakhir. Nah, jadi di sini ada dua figur. Yang pertama adalah scale dot product attention, terus yang di kanannya ada multi health attention. Nah, jadi untuk scale dot product attention ini itu berfungsi untuk seperti manusia membaca kalimat memperhatikan bagian penting, misalnya saya makan nasi goreng di warung dekat kampus. Nah, jadi saat model menemukan kata warung itu perlu memperhatikan kata dekat kampus bukan nasi goreng. Nah, jadi untuk pertama itu setiap kata diubah menjadi tiga vektor.
Yang pertama itu query atau Q, kata yang sedang dipraktikkan. Yang kedua itu key atau K, kata yang dibandingkan dengan query. Ketiga itu ada value atau V, representasi informasi dari kata itu. Jadi yang kedua ini terus terlanjut dihitung hubungan antara kata dengan dot product. Nah, ini adalah rumusnya. Yang ketiga itu adalah skor diubah menjadi probabilitas dengan softmax, dan selanjutnya itu adalah tiap nilai V diberi bobot berdasarkan skor tadi, yang dimana itu model menghitung seberapa penting tiap kata lain terhadap kata yang sedang diproses. Ya, kita lanjut ke multi head attention. Jadi alih-alih satu perhitungan attention, transformer ini membuat banyak kepala atau multi head. Contohnya, jika ada 8 kepala H 8, maka tiap kepala melibatkan atau melihat hubungan antara kata dari perspektif berbeda. Misalnya head 1 fokus pada subjek predikat, head 2 itu fokus pada hubungan kata benda kata sifat, ketiga itu fokus pada struktur kalimat dan seterusnya. Nah, jadi hasil dari semua kepala ini kemudian digabung atau dikoncat dan diprosesikan kembali menjadi satu vektor, di mana ini membuat transformer ini lebih cerdas dan memahami makna kompleks antara kata. Nah, oke, kita lanjut ke bagian why self attention. Nah, jadi kenapa gitu self attention. Nah, jadi masalahnya pada model lama sebelum transformer, model seperti RNN dan CNN itu dipakai untuk memahami urutan kata, tapi dua-duanya itu punya kekurangan. Yang pertama, RNN atau recurrent neural network. Nah, itu pertama itu membaca kata satu persatu secara beruntun. Jadi pelatihan itu jadi lambat karena tidak bisa bersamaan atau tidak paralel. Terus yang tiga itu susah untuk memahami hubungan antara kata yang jaraknya jauh, misalnya kata pertama dan kata terakhir. Terus kekurangan CNN ini juga ada, atau convolutional network. Kekurangannya itu adalah bisa lebih cepat karena proses banyak kata sekaligus. Terus juga tapi untuk menghubungkan kata yang jauh CNN juga butuh banyak lapisan layar, yang mana jadi tetap rumit dan berat gitu. Nah, di sini juga ada self attention punya beberapa kekurangan utama, yaitu adalah pertama, bisa melihat semua kata sekaligus. Jadi setiap kata dalam kalimat itu bisa langsung diperhatikan semua kata lain. Jadi kalau ada hubungan antara kata pertama dan terakhir model, langsung tahu tanpa perlu banyak langkah. Yang kedua itu bisa dilatih dengan cepat. Jadi karena semua posisi kata diproses secara paralel atau bersamaan, itu tidak satu persatu seperti RNN, itu membuat pelatihan jauh lebih cepat atau di GPU itu. Yang ketiga itu mudah untuk memahami hubungan jarak jauh. Nah, misalkan dalam kalimat panjang, potensial itu bisa langsung tahu kata mana yang saling berhubungan walau letaknya jauh. Yang keempat, lebih mudah dijelaskan atau interpretable. Nah, dalam reformer itu tiap kepala perhatian atau attention head punya tugas khusus, ada yang fokus ke hubungan subjek predikat, ada yang kata ganti-ganti, dan lain-lain. Jadi bisa dilihat apa yang model perhatikan saat proses kalimat. Nah, oke, jadi sini ada table, sini ada aspek, RNN, CNN, dan attention. Nah, jadi untuk aspeknya itu cara kerja RNN itu satu persatu. Nah, untuk CNN itu sekaligus bagian. Untuk segmentation itu semua sekaligus. Untuk kecepatan, bagian RNN itu lambat, bagian CNN itu cukup cepat, dan bagian segmentation itu sangat cepat. Untuk hubungan, RNN ini sulit. Untuk CNN itu juga butuh banyak layer. Kalau segmentation itu mudah. Yang dimana aspeknya itu untuk mudah jelaskan, untuk RNN tidak, untuk CNN sedikit, dan untuk segmentation itu iya. Nah, jadi pada artikel tersebut itu terdapat satu menggunakan data training ya, yang mana itu menggunakan dua data besar, yaitu datanya itu dari VMT 2014 Inggris Jerman 4,5 juta kalimat, terus yang kedua itu ada WMT 2014 English French 36 juta kalimat. Nah, jadi kalimat ini diubah jadi bentuk kata kecil atau support dengan metode byte pair encoding atau BPA supaya lebih efisien. Nah, terus setelah training lanjut ke batching dan perangkat. Jadi kalimat ini yang panjangnya mirip digabung menjadi batch agar lebih cepat dilatih. Nah, jadi tiap batch itu berisi sekitar 25 token per bahasa, di mana dilatih menggunakan 8 GPU NVIDIA P100. Model kecil, kalau model kecil itu 12 jam, kalau model besar itu 3,5 hari. Nah, lanjut ke optimizer. Itu menggunakan Adam optimizer, yaitu metode otomatis misalkan kecepatan belajar atau learning rate. Nah, learning rate ini diatur dengan rumus khusus, di mana awalnya pelan,
atau warm up selama 4000 langkah, lalu menurun perlahan agar stabil dan tidak overfitting. Terus lanjut ke regulasi agar tidak overfitting, yang dimana itu ada dua teknik utama, yaitu adalah dropout 0,1 yang memastikan sebagian neuron secara acak saat latihan agar model tidak menghafal. Yang kedua itu adalah label smoothing atau 0,1 membuat target tidak 100% pasti supaya model lebih fleksibel dan tidak terlalu yakin pada satu jawaban. Lanjut ke bagian result. Nah, jadi machine translation itu menguji transformer untuk menjamakan bahasa Inggris sampai Jerman dan Inggris Prancis. Hasilnya menunjukkan menunjukkan model transformer ini jauh lebih akurat dan efisien dibanding model sebelumnya seperti RNN, CNN. Jadi model transformer ini atau BIG mencapai skor Blue itu 28,4. Jadi untuk Inggris Jermannya itu, dan untuk Inggris Jerman, dan 4,8 itu untuk Inggris France tertinggi pada tahun 2017. Nah, selain itu pelatihannya juga jauh lebih cepat, hanya dalam beberapa hari di 8 GPU. Lanjut ke bagian model variation untuk bagian resultnya. Jadi bagiannya juga menguji berbagai konfigurasi transformer untuk menemukan pengetahuan terbaik, yang mana hasil terbaik diperoleh dengan 6 lapisan 8 head attention di model sama dengan 512, DFF sama dengan 2048, dan dropout 0,1. Jadi jika dijumlahkan itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, yang dimana kerajaan itu akan menurun. Nah, jadi untuk metode operational encoding ini berbasis sinus juga terbukti sederhana dan efektif sehingga digunakan dalam model utama. Lanjut ke bagian English Constituency Parsing. Jadi transformer ini juga diuji untuk tugas lain, yaitu memahami struktur kalimat parsing bahasa Inggris, yang mana hasil itu sangat baik dengan skor F1 hingga 92,7, hampir sama dengan model terbaik saat itu. Yang mana ini untuk menunjukkan bahwa transformer itu tidak hanya unggul dalam penerjemahan, tetapi juga mampu memahami struktur bahasa manusia dengan baik. Lanjut ke bagian conclusion atau kesimpulan. Jadi transformer adalah model baru yang sepenuhnya berbasis attention, menggantikan RNN dan CNN dalam tugas penerjemahan. Nah, yang mana model itu terbukti lebih cepat dilatih dan memberikan hasil terbaik dalam penerjemahan bahasa Inggris Jerman dan Inggris Perancis. Artikel tersebut juga berencana mengembangkan model transformer agar dapat digunakan pada bidang lain seperti gambar, suara, dan video, serta membuat proses lebih efisien lagi dan tidak terlalu bergantung pada urutan data. Nah, di sini ada bentuk dan di sini ada kedua, untuk soal kedua. Jadi di sini dulu jelaskan kerugian dari website Trust ini, dimana disuruh ambil satu probabilistic losses, regression losses, dan hing losses for maximum margin verification. Jadi saya akan mengambil satu saja dari setiap masing-masing poinnya ini. Jadi di sini saya sudah mengambil untuk bagian probabilistic losses itu saya mengambil kategori cross entry trophy class, yang dimana fungsi loss ini itu digunakan untuk klasifikasi multi class dengan target label yang berbentuk one hot atau setara dan prinsip berupa distribusi probabilitas misalnya setelah softmax. Nah, sini ada contoh codingannya. Nah, jadi untuk parameter promologis ini itu true atau false menentukan apakah input berisi adalah logits atau belum softmax atau sudah probabilitas. Dan juga ada opsi label smoothing, yang dimana memberikan pelonggaran atau label target agar model tidak terlalu yakin atau overconfident. Nah, jadi kapan sih digunakan nih untuk kategori cross entropy class dalam probability classes? Nah, jadi ketika punya masalah klasifikasi multi kelas lebih dari 2 kelas, di mana tiap sampel hanya mesti masuk ke satu kelas. Yang kedua itu untuk output dari model berupa sebuah vektor probabilitas jumlah kelas yang jumlahnya sama dengan 1 setelah softmax, atau kamu pakai logits plus softmax internal. Nah, itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu sangat populer dan aman untuk klasifikasi multi kelas, faktorial, dan sesuatu yang dapat melakukan juga gitu. Nah, terus juga kedua, penalti yang baik. Nah, jadi jika model sangat yakin kelas salah, log besar sehingga mendorong
model untuk prediksi yang yakin dan besar gitu. Nah, ini untuk bagian kekurangannya. Jadi, jika distribusi kelas sangat tidak seimbang atau kelas benar sedikit, maka hanya menggunakan kategori cross entropy saja bisa kurang optimal tanpa strategi tambahan seperti class weighting atau oversampling. Kedua, itu adalah hanya cocok ketika model output probabilitas dan target one hot jika kondisi berbeda, contohnya multi label atau prediksi relasi mungkin pro loss lain. Ketiga di sini adalah jika prediksi sangat salah, misalnya model yakin kelas A tapi sebenarnya kelas B, maka penalti lock itu bisa jadi sangat besar, yang dimana bisa mengganggu stabilitas jika prediksi awal model sangat buruk. Nah, itu untuk yang regression losses itu saya mengambil quotient simulated class. Nah, jadi fungsi loss ini itu mengukur kesamaan arah antara vektor prediksi dan vektor target dengan menghitung quotient similarity atau sudut di antara keduanya semakin sejajar atau arah sama. Nah, mana kedua vektor ini semakin kecil lossnya gitu. Nah, jadi kapan sih digunakannya untuk quotient similarity class ini? Nah, oke. Jadi yang pertama itu ketika dia punya output yang merupakan vektor atau bukan hanya satu nilai, yang dimana dan kamu ini ingin maksimalkan kemiripan arah atau angle antara vektor prediksi dan target. Jadi bukan semata-mata untuk kuantitas atau untuk prediksi absolut gitu. Nah, ini juga ada contohnya seperti embedding vektor, representative fitur, terus atau pencocokan, misalnya sistem rekomendasi, pencocokan teks atau image embedding. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu adalah mungkin model belajar presentasi yang arahnya sangat cocok dengan target, cocok untuk banyak aplikasi embedding atau similarity learning. Nah, di sini juga tidak terlalu dipengaruhi oleh skala atau magnitudo prediksi karena hadir dalam definisi kemiripan kosinus gitu. Nah, di sini juga ada untuk kekurangannya. Jadi karena magnitudo itu tidak ada dihukum secara langsung, yang dimana sangat penting adalah sudutnya gitu. Jadi jika aplikasi kamu lebih memerlukan prediksi kuantitatif yang benar atau nilai absolut, maka quotient similarity ini loss ini mungkin bukan pilihan terbaik gitu. Nah, jadi yang kedua, jika salah satu dari fitur prediksi atau target adalah 0 atau all zeros, nah maka hasil itu bisa aneh gitu. Yang mana similarity itu sebenarnya 0 meskipun mungkin prediksi cukup dekat atau dalam konteks lain gitu. Yang ketiga ini adalah interpretasi dan estimasi bisa lebih rumit. Jadi karena model akan mencoba mengarahkan atau vektor prediksi agar sejajar dengan target, tapi mungkin tidak memperbaiki Pareto atau pemasangan error klasik gitu. Nah, untuk Hing's loss for maximum margin classification itu saya mengambil categorical Hing's class yang adalah versi multi kelas dari loss yang digunakan untuk aplikasi berbasis margin. Loss ini memastikan skor kelas benar lebih besar daripada skor kelas salah dengan margin tertentu, biasanya satu gitu. Jadi kapan sih digunakannya untuk categorical Hing's class ini? Nah, jadi ketika melakukan aplikasi multi kelas dan ingin model wajar dengan margin antara kelas, yaitu kelas itu benar-benar harus jauh lebih baik dari kelas lain, jadi tidak hanya sedikit lebih baik gitu. Nah, terus cocok ketika model output berupa skor atau bukan probabilitas dan kamu tertarik pada strategi kelas benar memang dengan margin gitu, seperti dalam paradigma SPM atau support vector machine atau maximum margin classification. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu mendorong margin yang lebih besar antara kelas benar dan kelas salah. Terus potensinya juga korelasi lebih baik jika margin benar salah cukup besar gitu. Yang kedua itu bisa membantu ketika kamu ingin model atau yang mana yang memiliki pemisahan jelas antara kelas, bukan hanya probabilitas tertinggi saja. Tuh. Sini ada bagian segi kekurangannya, yaitu tidak memastikan probabilitas yang mudah dipastikan skor model, mungkin bukan hanya probabilitas, sehingga jika kamu butuh interpretasi probabilistik, misalnya confidence class, maka Hingga loss itu mungkin kurang cocok gitu. Yang kedua, jika data sangat tidak seimbang atau margin antar kelas tidak realistik, loss itu bisa sulit dioptimalisasikan gitu. Nah, yang ketiga, ini adalah output model harus cocok dengan asumsi atau seringkali skor logit dan label dalam format one hot atau plus one sesuai gitu. Jadi jika target dalam format 001 maka perlu adaptasi gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3.
Eh, di sini disuruh jelaskan menggunakan teknik pencarian chain author. Ya, sini adalah sebuah toko buku menjual 150 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 20% adalah buku fiksi dan 30% adalah buku non fiksi. Misalnya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang dijual dalam pada bulan itu? Nah, oke, jadi kita akan menjawab tentang dengan chain author itu ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk pertama-tama, untuk langkah pertama itu adalah identifikasi informasi yang diketahui dulu gitu. Jadi untuk tadi kan udah dapat informasi itu, tahu bukunya sekitar 150, buku fiksinya itu 20% dari totalnya, terus juga ada buku non fiksi 30% dari totalnya. Nah ini, dan juga buku pelajaran sama sisanya gitu. Nah ini adalah untuk identifikasi informasi yang diketahui gitu. Terus selanjutnya langkah keduanya itu adalah tentukan total presentasi yang diketahuinya. Nah, jadi fiksi plus non fiksi sedangkan 20% ditambah 30% sedangkan 60%. Lanjut lagi ke langkah ketiga, itu tentukan presentasi sisa, di mana total keseluruhannya itu udah 100%. Nah, jadi presentasi buku pelajaran itu sama dengan 100% dikurang 60% dikurang 4%. Maksudnya sama dengan 40% gitu. Terus lanjut ke langkah keempat, itu adalah ubah presentasi menjadi nilai nyata atau real. Nah, di sini 40% dari 60% itu sama dengan 0,4 dikali 50 sama dengan 160. Terus langkah selanjutnya itu tarik kesimpulan, di mana eh, tadi kan sudah dapat nih nilainya nih kan. Nah, nilainya itu adalah 160 buku gitu. Ini adalah nilai kesimpulannya yang tadi kita udah pakai cara dari Cunarto gitu. Nah, di sini juga ada buat interpretasinya. Nah, ini mana itu adalah step decomposition, yang dimana masalah itu dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil gitu. Jadi seperti ini dulu gitu. Nah, terus dimana itu perhitungan presentasi dilakukan secara sistematis. Nah ini kan tadi kita udah hitung nih secara sistematis kan gitu. Terus logical inference, yang dimana kesimpulan itu diambil dari hasil perhitungan yang berurutan. Nah oke, jadi ini adalah kesimpulannya, dimana kesimpulan itu 260 buku. Nah jadi kita ambil dari perhitungan yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah itu. Nah kita lanjut ke alat visualisasi data AI ya. Di sini untuk soal nomor 4 itu disuruh sebutkan minimal alat visualisasi dari data AI gitu ya. Nomor 3. Oke. Jadi di sini saya ambil table U. Nah, di mana table ini adalah alat visualisasi data atau data visualization tools yang digunakan untuk analisis, memahami, dan menampilkan data dalam bentuk grafik interaktif dan dashboard. Nah, jadi di sini ada fitur utamanya, itu adalah data storytelling otomatis. Jadi table ini itu membantu menjelaskan hasil visualisasi dalam bentuk narasi otomatis. Nah, yang kedua ini adalah natural language query atau akses data. Penggunaan itu dapat mengetik pertanyaan dengan bahasa alami atau bahasa asli gitu ya. Dan table juga akan menampilkan grafik yang relevan. Terus yang ketiga, sini ada integrasi machine learning. Jadi table ini tuh mendukung integrasi model prediksi dari Python melalui TPy atau R untuk menampilkan hasil prediksi langsung di dashboard. Nah, terus keempat, itu dashboard interaktif, yang dimana itu mendukung drag and drop untuk membuat grafik interaktif tanpa perlu coding. Nah, jadi kelebihan dari table ini adalah untuk cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan analisis kompleks dan integrasi dengan data warehouse besar, misalnya Snowflake, Google BigQuery gitu. Terus kita lanjut ke Power BI. Jadi Power BI ini adalah platform analisis dan visualisasi data buatan Microsoft yang digunakan untuk mengubah data dari berbagai sumber menjadi laporan dan dashboard interaktif. Jadi Power BI ini itu memiliki kemampuan AI bawaan atau copilot yang membantu menggunakan laporan hanya dengan deskripsi teks. Nah, di sini ada fitur-fitur utamanya, itu adalah Copilot atau AI Assistant dapat membantu membuat laporan dan visualisasi otomatis berdasarkan deskripsi teks. Yang kedua itu adalah data preparation atau Power Query, yaitu dalam menuliskan, mengembukan, dan proses data secara otomatis dengan saran berbasis AI. Yang ketiga itu adalah integrasi Microsoft System,
yang dimana tuh terhubung langsung dengan Excel atau Azure atau SharePoint. Nah, terus lanjut ke AI visual, itu juga termasuk visualisasi seperti key influencer, decomposition tree, dan anomaly detection yang dimana dibantu dengan algoritma AI gitu. Nah, jadi kelebihannya tuh untuk dari Power BI ini tuh sangat baik untuk lingkungan bisnis yang sangat menggunakan produk Microsoft terbukanya yang mudah dipelajari gitu. Nah, kita lanjut ke Google Looker Studio. Nah, jadi Google Looker Studio ini adalah aplikasi data proses website gratis dari Google yang memungkinkan penggunaan membuat laporan interaktif dan dashboard dari berbagai sumber data. Nah, jadi Looker Studio ini terintegrasi dengan Google Cloud, BigQuery, dan Vertex AI, yang mana itu menjadikan cocok untuk analisis berbasis AI. Nah, jadi di sini ada fitur utamanya dari Google Looker Studio ini. Pertama, itu integrasi dengan ekosistem Google Cloud yang mendukung koneksi langsung ke BigQuery atau Google Analytics dan Google Sheet. Nah, terus ada Auto Insight, itu adalah AI secara otomatis menemukan tren atau anomali dari data. Terus lanjut ke real time collaboration, jadi pengguna dapat berkolaborasi di Google Doc gitu. Terus lanjut ke integrasi dengan Vertex AI, dapat menampilkan hasil model prediktif langsung ke dashboard visual. Nah, jadi kelebihannya Google Looker Studio ini itu gratis dan berbasis cloud, jadi sangat cocok untuk analisis data berbasis website atau startup gitu. Nah, lanjut ke nomor 5. Oke, jadi di sini nomor 5, konteks studi kasus prompt engineering. Seorang penulis konten ingin membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan dengan gaya yang ringan namun informatif. Namun hasil tersebut terlalu akademis dan kaku. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kurang dari awal yang menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai? Kedua, tulis ulang prompt agar model menghasilkan tulisan dengan nada cakapan santai. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa prompt baru lebih efektif dari yang lama? Oke, jadi untuk yang pertama, menjawab apa yang kurang dari pemawal gitu ya, menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri itu karena si penulis konten ini itu hanya menampilkan AI dalam pendidikan saja gitu. Jadi dia itu tidak menampilkan secara penuh atau prompt itu tidak secara penuh mendefinisikan bahwa dia itu pengennya secara gayanya itu ringan namun informatif gitu ya. Contoh misalkan kalau saya ini ya, coba AI dalam pendidikan gitu. Nah, ini akan secara default aja nih. Jadi secara default GPT ngasih ke kita gitu ya. Jadi karena kan kita mintanya AI dalam pendidikan kan. Jadi bukan tambahan yang lain gitu. Nah, itu adalah jawaban dari saya gitu. Mungkin hanya ditambahkan prompt lagi lebih lanjut, di mana contohnya misalkan AI dalam pendidikan namun penjelasannya itu lebih jelas lagi dan dapat dipahami dan dengan gaya yang ringan namun informatif gitu promptnya itu. Nah, itu udah jawaban untuk yang ini, yang satu ini, untuk nomor 5. Oke, lanjut ke tulis ulang prompt agar kemudian masukkan tulisan dengan nada cakap santai. Oke, nah di sini kita udah suruh tulis ulang ya. Jadi oke, nah jadi karena kita udah tulis ulang ini kan, nah ini kan ya untuk ininya basic aja ya, default dari GPT aja gitu, karena kita kan hanya nge-prompt AI dalam bikin aja gitu. Nah, lanjut ke nomor 2, jadi agar dengan nada cukup santai gitu. Coba bisakah Anda menuliskan AI dalam pendidikan gitu ya. Nah, jadi untuk prompt itu sebaiknya kita mendefinisikan dulu nih, bisakah Anda menuliskan dulu gitu. Jadi jangan langsung kayak dalam pendidikan ya, meskipun emang GPT itu tahu bahwa salah kita pengen kayak gitu, tapi alangkah baiknya kalau misalkan emang jadi pengen lebih bagus lagi untuk promptnya atau jawaban dari GPT itu, ya alangkah baiknya tuh benar-benar harus didefinisikan atau dijelaskan lebih lanjut lagi untuk prompt itu gitu, pengen apa gitu ya, karena dengan ada baik, tetapi dengan nada yang percakapan cukup santai.
Nah gitu, jadi seperti ini promnya. Nah, jadi dia jelas tuh kan. Nah sini, nah kalau tadi kan cuma hanya ini doang kan, kayak penjelasan aja kan. Nah kalau misalkan kita tambahin dengan nada yang cukup santai, itu dia akan seperti ini, ngasih clue gitu ya, bahwa dia tuh akan nulis dengan gaya bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami gitu. Nah seperti ini gitu kan, hasilnya beda tuh. Nah, hasilnya beda gitu ya, cuman maknanya sama gitu ya. Tuh apa sih peran AI di dunia pendidikan ini gitu, apa empat apa aja sih gitu kan, santai gitu tapi nggak semua mulus tuh kan. Nah, ya. Kita lanjut yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa prom baru lebih efektif dari yang lama? Nah, oke, biasanya itu kalau misalkan saya sendiri, misalkan saya pengen prom ya, itu kemungkinan saya akan melakukan perbandingan antara prom lama dengan prom baru gitu ya. Contohnya misalkan saya pengen nyari informatif atau apa gitu ya, misalkan bagaimana cara eh, nah kalau nggak ini aja nih, yang tadi udah kita prom aja kan. Nah ini kan ini apa ya, lebih efektif ya. Nah mungkin di sini saya akan memberikan hasilnya gitu ya, hasil dari yang diberikan dari GPT. Kalau misalkan menurut saya pribadi itu kurang atau tidak layak untuk ditampilkan di suatu materi atau mungkin yang dapat jelasan, itu biar paham gitu ya, itu lihat aja dari sininya, itu sudah udah berbeda gitu ya kan, dari form awalnya. Nah ini adalah formula yang tadi kita buat, yang mana dengan tambahan sedikit nada yang cukup santai gitu. Ini kita mau ini, kita buat dulu ya, ini cukup santai. Nah jadi bisa dilihat nih, bahwa salah prom yang baru ini itu adalah prom yang efektif gitu. Kenapa prom yang efektif ya, karena kita sudah jelas dong dari pembawaan LGBT yang diberikan ini, kita santai gitu. Kayak misalkan contoh ini, apa sih peran AI di dunia pendidikan. Nah itu kan pembawaannya santai gitu, beda kayak ini kan. Jadi yang awal itu cuma kasih secara default aja atau secara PowerPoint dan menjelaskan secara basic saja gitu ya. Nah, nah kalau misalkan kedua ini, ya dia pembawaannya lebih santai gitu. Nah contoh misalkan dia memakai gaya penulisan yang mungkin tidak apa ya, tidak tidak baku lah gitu ya kan, tapi enggak nih kan, ini enggak kan, ini ya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin untuk yang ketiga itu hanya bandingin aja sih, untuk prom yang baru dengan yang prom yang lama gitu. Jadi ya kita bisa tahu nih dari jawaban mana gitu ya yang efektif gitu. Oke, jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.